Baik, sambil nunggu teman-teman untuk absen juga. Mulai aja acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam karena telah melimpahkan segala kasih sayangnya sehingga kita dapat tetap dukung satu sama lain meskipun dalam situasi COVID-19 yang tengah melanda negeri ini. Untuk teman-teman yang masih stay at home, terima kasih karena telah berpartisipasi ya dalam program pemerintah dalam menekan angka pasien COVID-19 di Indonesia. Namun untuk teman-teman yang mungkin terpaksa beraktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dengan tertib, atau membawa hand sanitizer kemanapun. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk menjalani kehidupan di era yang sekarang disebut dengan new normal ya. Dulu mengadakan seminar di kampus itu adalah hal normal. Namun sekarang karena adanya physical distancing, kemudian tidak boleh adanya kerumunan lebih dari 5 atau 6 orang, mengadakan seminar di kampus adalah hal yang abnormal ya, atau tidak normal. Lalu hal normal itu yang seperti apa? Ya seperti ini, melakukan seminar secara virtual. Terima kasih kepada HMIF juga karena telah memberikan atau menyediakan platform bagi kita yang sangat-sangat informatif ya. Karena pandemik dan perkembangan revolusi industri itu seperti pisau bermata dua ya. Percepatan perkembangan dan teknologi yang terjadi saat ini itu membuat mereka yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal, yaitu adalah seleksi alam. Memang terjadi seperti itu. Pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, kita akan membahas mengenai topik yang mungkin menjadi perbincangan teman-teman juga nih. Karena di awal-awal pandemi, salah satu kasusnya itu e-commerce terbesar di Indonesia mengalami kebocoran. Dan juga platform kita untuk belajar juga mengalami kebocoran gitu ya. Teman-teman juga pasti bertanya kenapa? Kenapa seperti ini? Judul yang akan kita bahas yaitu mengenai new normal, kemana peran teknologi informasi dan keamanan informasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ica, di sini saya sebagai moderator. Kemudian akan saya bacakan CV dari narasumber kita. Baik, untuk nama,
Insinyur Nizirwan Anwar MT, jenis kelamin laki-laki. Jabatan fungsional sebagai lektor kepala, kemudian NIK, NIDN-nya itu sudah tertera di situ ya. Untuk tempat tanggal lahir itu Bandung 24 Juli 1964. Untuk ID Google Scholar dan author ID Scopus itu sudah tertera. Untuk Orchid ID juga sudah tertera, nomor telepon atau HP-nya sudah tertera juga. Alamat kantornya ada di Jalan Arjuna Utara nomor 9, Kebun Jeruk, Jakarta ya. Selanjutnya boleh ke bawah ke riwayat pendidikan. S1-nya beliau di Universitas Pajajaran mengambil bidang studi atau bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu pada tahun 1984 sampai 1989. Kemudian untuk S2-nya beliau di Universitas Indonesia mengambil bidang ilmu teknik pada tahun 1993 sampai 1995. Ke bawah boleh. Kemudian untuk pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ya, itu dimulai dari 2014. Boleh dilihat sama teman-teman. Selanjutnya ke bawah. Ada pengalaman pengabdian ya kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Bisa dibaca aja sama teman-teman ya. Selanjutnya publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir. Bisa dibaca juga oleh teman-teman. Untuk selanjutnya ada pemakalah seminar ilmiah oral presentation dalam 5 tahun terakhir. Bisa dibaca juga oleh teman-teman. Itu ada 9 poin. Kemudian selanjutnya ada karya tulis atau buku dalam 5 tahun terakhir ya. Selanjutnya ada perolehan hak kekayaan intelektual. Bisa dilihat oleh teman-teman juga. Kemudian selanjutnya ada pengalaman jabatan struktural. Ya, bisa dilihat juga teman-teman. Yang terakhir ada pengalaman organisasi ya. Salah satunya menjadi anggota Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Baru-baru ini ya Pak ya. Kemudian selanjutnya menjadi anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Itu dari tahun lalu, tahun 2019. Dari tahun 2018, beliau ini menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Di tahun yang sama, tahun 2018, beliau juga menjadi anggota dari International Association of Engineers. Baik, sekian pembacaan CV dari saya sebagai moderator. Kan kepada teman-teman yang nanti mungkin akan mengajukan pertanyaan untuk menuliskan di kolom komentar nama beserta pertanyaannya ya. Untuk peserta juga diharapkan untuk menonaktifkan audionya. Terima kasih. Silakan Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Slide-nya bisa dilanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perkenalkan diri saya. Saya nama adalah seorang muslim. Jadi sampai saat ini saya topik yang disampaikan sangat menarik saya karena dia Maaf Bapak, maaf memotong pembicaraan. Suaranya kurang jelas, Pak. Oke. Halo. Ya. Jelas. Teman-teman juga tersampaikan ya Pak ya materinya. Jelas, Jadi tes. Jelas. Jelas kan? Sudah jelas belum? barangkali ada ini Pak, ada headset atau headphone. Okay. Ya, supaya lebih jelas juga terdengarnya. Sepertinya ruangan ini ya Pak, kosong ya, jadi menggema. Sudah jelas? Sudah Pak, lebih jelas. Oke. Oke. Kami lanjutkan. Di tengah pandemi saat ini, memang orang ya dihadapkan situasi kegalauan ya, atau situasi yang kadang-kadang tidak menentu. Tetapi kita sebagai umat yang beragama, ya, bahwa kita perlu sedikit tahu hal-hal yang dikatakan tentang masalahnya adalah hal ini sebagai salah satu yang dikatakan rekayasa sosial ya, rekayasa sosial atau social engineering. Dalam hal ini juga bisa ditampilkan slide yang satu, bukan yang ini, yang pertama. Ah, bisa di view. Oke. Nah, ini. Ya. Adalah bagaimana sebetulnya peran teknologi dalam keamanan di dalam era new normal ini. Ya. Bahwa kita perlu menyelamatkan data kita ya, data yang sifatnya pribadi adalah kita melakukan dengan apa? Karena teknologi ini adalah mempermudah Bang, bisa di-unmute yang lainnya, mana? Oke. Bisa di-unmute.
Oke. Biar nah ini saya pandemi ini telah mengajarkan pada kita ya. Di unmute yang lainnya, Dek. Ya. Oke. Nah, ini portofolio saya singkat ya. Saya dari sarjana S1 Fisika, S2-nya dari FTUI. Dan karir saya itu ada pertama dari Yarsi, yang kedua dari Pomosda, dan kebetulan saya pernah di Tasik juga. Ya, di YBSI. Yang berikutnya saya pindah ke Budi Luhur, yang terakhir saat ini adalah di Esa Unggul. Ya. Itu tadi yang Bapak sampaikan. Oke. Lanjut slide-nya. Nah, pertama, kita harus juga mengerti terminologi sebelum kita melakukan apapun, kita harus paham dan mengerti deh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau adik-adik mahasiswa, apa yang disebut katanya privacy? Privacy itu adalah hak seseorang ya dalam menjaga kerahasiaan kehidupan pribadinya atau informasi pribadinya, atau juga memang bisa hanya diketahui oleh sebagian orang yang kita beri ya dalam hal ini. Dan rahasia itu adalah tidak bersifat ya kita bilang tidak publik ya. Makanya di dalam Undang-Undang tahun 2019 hak pribadi adalah merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas segala macam ancaman dan gangguan. Atau orang bilang bullying ya, atau pembunuhan karakter. Tidak boleh itu. Ya. Prinsip saya adalah menggunakan bagaimana dengan dunia cyber, walaupun di kalangan yang banyak adalah menggunakan hal-hal yang kurang tepat, ya kurang tepat, ya. Saya menggunakan adalah untuk hal-hal yang menjaga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan wise, wisdom dan lain-lain. Karena itu adalah cerminan hati menurut saya. Ketika kita berbicara hal-hal yang kurang tepat, yang kurang baik, kurang santun sebagai orang timur, ya, kurang orang timur, rasanya itu tidak tepat. Karena kita sebagai umat yang beragama, ya, umat yang beragama, kita harus tahu bahwa apa yang kita perbuat pasti Tuhan itu tahu, Allah itu tahu, ya. Dan akan kita minta pertanggungjawabkan. Nah, inilah hak pribadi merupakan akses untuk mengawasi akses informasi kehidupan data pribadi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator, ada 91 juta di salah satu startup terbuka data pribadi, ya. Dan yang paling rendah adalah ada di startup yang satu adalah nggak perlu saya sebutkan. Di dalam transaksi elektronik adalah hanya sebagai 1,2 juta. Ya. Data pribadinya terbongkar. Bagaimana? Apakah kita tidak terganggu? Jelas. Pasti terganggu. Bagi orang-orang yang melakukan hacker, itulah menjadi sebuah revenue. Ya, revenue. Revenue apa? Hal-hal yang mendapat sebuah imbalan keuangan, ya, imbalan materi, ya, imbalan materi. Kalau saya tidak kasihkan uang Anda sekian, saya buka data pribadi Anda. Inilah di dalam teknologi itu, Bang. Makanya kita punya pandangan bisa digunakan yang positif atau negatif. Padahal posisi teknologi informasi saat ini secara universal adalah netral, tidak berpihak, ya. Tapi arahnya ke arah yang positif. Lanjut slide-nya. Nah ini
sekarang kita bicara new normal. Setelah kita bicara sebelumnya, era pandemi, bahwa kita bukan hanya menyesuaikan dalam situasi pandemi sebetulnya. Kita memang juga harus menyesuaikan dengan pengembangan teknologi yang ada, tapi dengan tidak melupakan jati diri. Ya. Jadi pola kehidupan baru yang saat ini, ya, dalam framework menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus tahu apa saja. Misalnya kita harus menggunakan masker. Kalau setiap berpergian, kalau ada ini, kita mengurangi dengan social distancing, ya, physical distancing, ya. Nah ini, jadi antara epidemi dan pandemi itu sesuatu yang berbeda. Pandemi itu adalah sesuatu yang global, luas, ya, luas deh, luas. Dan mengenai dari sejumlah pasien yang sejumlah banyak orang. Nah ini yang standar WHO. Nanti bisa slide-nya di share nanti oleh panitia. Lanjut. Nah ini deh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, bahwa kita tidak bisa lepas di era informasi ini terhubung, ya, terhubung satu sama lain. Di mana saja. Karena prinsip dalam internet lahirnya adalah apa? Anywhere, any place, dan anytime. Setiap saat. Tinggal sikap kita. Makanya ada titik-titik. Dia ibaratkan titik biru itu ada titik yang berhubungan yang baik-baik, ya, yang warna yang lain agak kekuningan, agak kecoklatan adalah yang tidak baik, misalnya. Itu saya kutip dari salah satu buku dari Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit, ya, itu bahwa kita nggak bisa lepas. Tapi sikap kita bagaimana yang harus kita lakukan dalam melindungi data kita di alam era new normal ini? Karena kita sering Sering kita mendapatkan berita-berita yang tidak jelas. Makanya di dalam presentasi saya sampaikan bahwa nanti ada tim yang harus kita percaya. Satgas daripada COVID, yaitu yang kesepakatan bersama daripada kementerian yang ada. Dan badan-badan independen yang ada, yaitu, ya. Oke, lanjut. Bisa dilanjut. Nah, ini yang dikatakan tokoh dalam social engineering sebetulnya orang-orangnya ini lahirnya itu ada Frank Abagnale, Kevin Matney, Susan Hadley, Brother, ya. Sebetulnya orang-orang ini yang melahirkan sebagai pelopor social engineering. Ya, social engineering. Jadi kalau kita bilang rekayasa sosial, kita ingin melakukan apapun paling mudah melakukan dengan men-share informasi apapun valid atau tidak melalui sosial media deh saat ini. Ya, sosial media. Makanya kita harus pandai-pandai memfilter. Ini benar atau tidak? Ketika kita juga melakukan posting hal-hal yang tidak baik, tidak tepat, sebaiknya kita bercermin dulu. Belajar mengendalikan diri dulu. Tepat nggak saya men-share ini? Apakah akibatnya? Akibatnya apa? Apakah orang itu nggak terganggu dengan tingkah kita? Nah ini yang harus ke dalam keluar itu harus. Jadi itulah pribadi orang yang dewasa. Dewasa itu bukan karena umur, karena terlalu banyak permasalahannya. Dia bisa mengendalikan informasi apa saja yang bisa di share.
Nah ini, ya, oke, lanjut. Lanjut. Kebetulan saya di bidang kajian riset saya saat ini adalah di bidang apa? Lanjut, kriptografi ya, ya. Dan insya Allah beberapa saat lagi, nah ini, ya. Beberapa saat lagi insya Allah saya akan launching buku saya tentang kriptografi. Ya, ya umur saya sebetulnya kalau bilang tua ya enggak. Kalau usia ya enggak bisa dipungkiri ya kalau usia ya. 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 Ini prinsip daripada keamanan data adalah ada 4. Bagaimana kerahasiaan, keutuhan data kita yang kita transmit melalui jalur data, ya, melalui jalur data. Apa aja nih? Apa aja? Nah, bila kita rahasia kita dihack oleh orang, ya, berarti orang itu, kalau Bapak prinsipnya, orang itu mengasumsikan di Sang Maha Pencipta itu tidak lihat, tidak dengar, ya, tidak tahu. Anggap saja, nggak apa-apa. Biar aja. Kalau saya biar aja. Anggap saja begitu. Jadi pikiran orangnya anggap positif saja. Ketika orang negatif itu mempengaruhi kepada kita. Sebenarnya COVID, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Yang nggak boleh adalah kita takut berlebihan. Waspada perlu. Ya, waspada perlu. Ya, oh ini protokol ini harus dilakukan. Ikuti saja. Kenapa harus kita nggak ikuti? Ya. Sekali lagi, ini non-repudiation ada ini penyangkalan dan authentication. Kepada siapa data ini harus kita share? Makanya dalam hal ini authentication, dalam hal ini adalah saya misalnya berhubungan, maaf tadi moderator namanya siapa? Ica ya? Iya Pak. Nah, saya mengirim pesan pada Ica. Ada orang lain tahu, padahal nggak pernah saya kasih kewenangan pada orang yang lain. Ya, itu bisa kena pasal deh di dalam Undang-Undang ITE yang junto daripada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sekarang menjadi tahun Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 kalau nggak salah ya. Nah itu nggak boleh, ya. Makanya sekarang akan lagi ada pembahasan RUU mengenai apa? Undang-Undang Perlindungan Terhadap Data Pribadi. Tidak boleh di-sharing-sharing, ya, hal-hal yang tidak tepat. Kalau ini siap-siap berurusan dengan hal-hal yang bersifat hukum atau sanksi hukum, pidana atau perdata, ya. Nah, ini sumbernya adalah sumber gambar ini dari beberapa buku yang saya cuplik dari Alfred Benazir Scott Feinstein dan Paul Olcott dan Skinner dan Tutun Juhana dan Pak Rinaldi Munir. Yang 2 terakhir ini adalah dosen dari ITB, ya, dosen dari ITB. Ya, setiap gambar pun saya akan menyampaikan apa, cuplikannya dari mana. Ini bukan gambar saya, karena hal ini menurut saya, kalau ini gambar saya, ini plagiarisme ini. Ya, adik-adik mahasiswa, mahasiswi perlu tahu itu, nggak boleh. Walaupun kita desain sendiri, tapi kalau ini tetap kita harus mengacu pada yang induknya. Itu sebagai latihan. New normal. New normal itu jangan diartikan apa? Apa? Sakitnya aja. Ada COVID.
Bukan. Kecil itu menurut saya. Perubahan yang baru adalah perubahan cara berpikir, cara bersikap daripada seorang generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, ini yang harus dibangkitkan. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi ada algoritma head message secara sekilas. Ini ada kriptografi deh. Ya. Dan kriptografi yang saya sekilas, saya akan nanti kalau memang ada yang mau belajar, boleh nanti ya, disampaikan. Karena forum ini kan nggak mungkin hal-hal kita harus bicarakan semua. Dan simetrik ini, di dalam kriptografi ini, jadi mengubah satu plain atau data yang original atau satu file, ya file apa saja, ya bersifat teks, bisa bawa presentasi dan lain-lain, itu atau audio, atau video, atau suara dan lain-lain ya, itu ada simetrik. Simetrik itu adalah ketika dia mengalihkan, ya ingin merahasiakan satu data, satu plain text dengan kunci tertentu menjadi chipper. Nanti ada contohnya deh. Ya, ada contohnya. Ya. Bagaimana setelah dibaca menjadi satu chipper, itu tidak bisa dibaca oleh umum. Ini menjadikan sebuah keamanan. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa membaca. Kan dengan kata kunci tertentu atau orang bilang password lah ya, general umumnya. Tapi di dalam kriptografi tidak identik dengan password, tapi kunci. Kunci itu ada dua, ada private dan public. Makanya di dalam dekripsi, ya kalau di dalam enkripsinya private, berarti dekripsinya private. Kalau dia public, ya public. Beda dengan asimetrik. Asimetrik terbalik. Ketika enkripsinya public, dekripsinya menjadi private. Untuk apa? Untuk mengembalikan secara utuh. Ya. Sesuai dengan tadi berapa? 4 fundament. Atau integrity. Utuh data itu. Tidak ada satupun yang kurang. Masalah kerasan confidentiality tetap terjaga. Siapa yang punya otoritas? Orang yang kita bagi. Pihak ketiga boleh? Boleh. Boleh. Tetapi tidak semua orang harus tahu tentang apa? Data kita, data pribadi kita. Sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah berkembang. Lahirnya kriptografi, adanya Stegano. Ya. Sekarang adanya blockchain, cryptocurrency. Ya, tapi ini di luar topik. Itu juga menjadi suatu kerahasiaan, keamanan data kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengamankan data. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ini sedikit apa? Algoritmanya ya. Algoritmanya di dalam kita pakai kriptografi ya, algoritma AES, Advanced Encryption Standard. Ini saya ambil satu contoh aja. Apakah cuma AES? Tidak. Ada transposisi, ada substitusi, ada sesar, chipper, ada RSA, ada DES, ada Diffie-Hellman, dan L-gamma, dan lain-lain. Banyak deh. Tetapi yang saya tampilkan hanya AES. Kita lihat contoh. Next. Next slide. Next slide. Nah, ini. Ya, sebelumnya deh.
Sebelumnya ini sesudahnya, Dek. Ica, sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan plain text. Misalnya himpunan mahasiswa jurusan mana tadi? Halo? Halo, halo. Halo. Slide berikutnya, Dek. Slide berikutnya. Jaringan mungkin, Nah, Pak. oke. Ini ada plain text. Kok ke sana? Sebelumnya. Nah, ini. Ini plain text. Misalnya saya ambil satu plain text adalah himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Itu ada 10 word. Ada ukurannya 11 KB. Dengan kunci tertentu, ya, makanya plain text dengan enkripsi akan melahirkan satu cipher. Ya, cipher. Itu ada 11 word. Dengan ukuran adalah ada penurunan. Ada penurunan secara file size-nya 11,6 kilobyte. Begitu pula 10 di dalam AES itu ada yang 128, jadi blocking round namanya. Ada 192, ada 256. Ya. Jadi di dalam hal ini contoh. Kalau kita baca Cipertek himpunan mahasiswa bisa dibaca tidak? Apa maknanya tulisan itu? Teks itu. Nggak ada kan? Ada maknanya nggak? Kira-kira, Dek. Coba. Silakan, audien. Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Nggak akan ada maknanya. Coba. Ada huruf kecil, ada huruf besar, ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana ciphertext mengembalikan pada plain text itu yang dikatakan sebagai apa? Sebagai decryption. Ya. Itu nanti akan kembali utuh. Bila satu ciphertext dikembalikan pada plain text tidak sebagai utuhnya, sebagaimana tadi tulisan apa? Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika, ternyata nggak begitu tulisannya. Berarti apa? Ada sesuatu yang bocor. Ya. Ada yang salah. Ada yang mungkin ada yang hack, ada yang crack. Nah ini. Oke, lanjut. Ini menggugah supaya teman-teman mau. Nah, ini. Jadi kita di dalam regulasi data yang ada, kita itu kaitannya dengan data, perlindungan sudah ada sebetulnya di Undang-Undang 1945 ya, yaitu pasal 28G ayat 1. Masalah kita itu dapat perlindungan dari ancaman-ancaman ketakutan sebelum adanya Undang-Undang ITE itu. Tetapi dalam undang-undang di dalam 45 tidak ada ketentuan sanksi. Oke? Tetapi di Undang-Undang ITE tahun 2008 ada sanksi. Tidak boleh menyebar, tidak boleh menyampaikan informasi yang bersifat hal-hal yang menunjukkan kebencian, ya, sinisme pada orang lain. Ya. Nggak boleh. Dan ada lagi pada tahun yang sama, nomor 14, ada permen, juga ada undang-undang. Nah, pada akhirnya pertanyaan, Pak, apa pentingnya kita ini tahu tentang regulasi ini? Untuk apa sih, Pak? Kita aja belajar coding aja udah susah, Pak. Ya kan? Betul nggak? Betul ya? Betul.
Tetapi karena kita ada di negara NKRI, Republik Indonesia, kita harus sadar hukum juga. Melek, sekedar tahu, harus tahu deh. Ya, harus tahu. Jadi kita untuk kontrol, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Jadi kendali itu. Makanya tahun 2012 PDP itu bukan pasien apa? Pasien apa? Dalam penanganan. Dalam penanganan bukan. Ini ada PDP ini perlindungan data pribadi. Ya. PDP-nya ini maksudnya adalah perlindungan data pribadi dalam undang-undang. Insya Allah pada akhir tahun ini menurut informasi yang saya browsing adalah insya Allah selesai. Dan ini adalah ada 12 poin di dalam hal ini. Ya, ada jenis data, hak kepemilikan, pemrosesan data pribadi dan lain-lain. Ya, sekarang orang-orang yang sering membeli SIM card isi ulang, ada satu key yang harus dilakukan, bahwa dia dapat mengaktifkan dengan catatan apa? Dia harus mencantumkan NIK-nya dan kakaknya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kalau orang di dalam SIM card-nya menggunakan hal-hal yang beraura negatif, itu bisa kita proses. Ya. Anda lihat di YouTube, kalau ada satu publikasi tertentu, nggak ada namanya kalimat yang baik, itu jarang itu. Terus terang aja saya terlalu menyimak, saya nggak mau komen-komen begitu-gitu. Kenapa? Apa yang saya lakukan adalah harus saya pertanggungjawabkan. Dan apa yang anak muda lakukan, itu saya mungkin anak muda itu nggak sadar dia akan tua dan punya turunan. Dan skip sedikit, interrupt, Pak Nur Widiasono ya. Iya, Pak. Pak Nur Widiasono itu salah satu mahasiswa saya. Saya kasih semangat terus. Walaupun dosennya masih S2, mahasiswanya harus S3. Tapi insya Allah saya juga akan menyusul walaupun agak terlambat. Tapi yang penting apa? Saya semangat. Ya, harus semangat. Jangan kalah dengan saya deh. Saya umur 50 berapa ya? 56 kalau nggak salah. Baru berulang tahun saya. Tapi saya nggak pernah merayakan tapi. Cuman karena anak-anak saya sudah mulai dewasa ya. Mungkin ya ingin berbakti pada bapaknya ya. Dirayakan hanya untuk keluarga saja dan anak-anak saya dan istri saya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi kita harus percaya. Percaya dengan apa? Dan telemedicine yang sudah direkomendasikan, DNS-nya adalah GoID kan? Bukan AC. Kalau AC adalah Academy. SCH ada school. Nah, kalau com ada komersial, ya, Co-ID dan lain-lain. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Slide-nya dilanjutkan. Nah,
sebelumnya. Slide-nya sebelumnya. Slide-nya bisa dikembalikan. Nah, ini. Jadi saya ambil hikmah stay at home di era new normal atau pandemi sebelumnya, sekarang new normal, ya, bahwa kita komunikasi dengan keluarga lebih intensif ya kan? Kerja kita bisa atur kapan kita kerja, kapan kita istirahat, dan beribadah juga harus semakin baik. Berolahraga seperlunya lah, ya. Jangan olahraga mentang-mentang olahraga saja. Olahraga berlebihan pun tidak baik. Ya, yang sebelumnya tidak pernah olahraga. Kalau Anda tanya, Bapak olahraganya apa? Olahraga saya sebetulnya adalah berenang ya. Tapi saat ini ya batasi. Terus tidak berolahraga. Olahraga saya. Apa? Membersihkan taman di rumah. Dengarkan musik. Sebagaimana tadi yang saya sampai insert di dalam halaman awal. Damai bersamamu dan untuk kita atas tingkah di hadapan Tuhan. Makanya subhanallah, ini kuntu minadzalimin. Ya aku sangat zalim. Tidak pantas, tapi aku mengharapkan ridho dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya. Di tengah pandemi. Walaupun pasca pandemi juga kita harus menyadari sebagai hamba. Itulah ibadah. Bagaimana praktek kita dalam keseharian, adanya perangkat teknologi, ya, apa? Untuk meningkatkan kinerja. Ya, kinerja. Maaf ya. Saya nauzubillah min dzalik, tidak berusaha ujub. Saya di tengah pandemi dan new normal, alhamdulillah saya bisa buat buku deh. Ya. Buku itu 3. Jurnal Scopus saya alhamdulillah ada berapa? Ada 7. Di tahun. Ya. Di tahun ini. Nah ini. Pada akhirnya apa kuncinya, Pak? Kuncinya adalah dalam diri kita sendiri. Mau mengubah atau tidak. Intinya itu. Mau berubah atau tidak. Mau tetap kondisi apa? Zona nyaman atau tidak. Kita tidak boleh bilang zona nyaman. Sebagai manusia berakal, siap kita melakukan apa? Untuk challenge menghadapi satu tantangan baru, satu kehidupan new normal baru, satu kebiasaan, selalu pola kehidupan baru. Apa? Apa itu? Bagaimana tingkat kesadaran kita belajar bahwa ini bukan sekedar mengejar sebuah nilai, tapi bagaimana kita meningkatkan moralitas kita, rasa kepedulian kita, ya, sebagai cerminan kita beribadah pada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang saya. Kalau saya, yang lainnya saya nggak tahu, itu haknya Anda lah. Ya, saya nggak pernah mau intervensi. Begitupun pada anak saya. Saya tidak pernah melakukan pendidikan doktrin pada anak saya. Ya, jadi anak saya kebetulan mungkin sekilas untuk menggugah motivasi adik mahasiswa-mahasiswi dan yang hadir Bapak dan Ibu. Kebetulan anak saya kebetulan ya alhamdulillah sebagai mahasiswa prestasi tingkat nasional, juaranya anak saya.
ya, tahun 2017. Ya, anak saya itu. Dan saya nggak pernah marah dengan anak, walaupun saya tampilannya begini, kelihatannya orang yang tegas. Oh iya, kalau tegas iya. Tapi saya tidak pernah mau marah-marah. Cukup adalah belajar itu harus dimulai kesadaran dan rasa tanggung jawab yang ditumbuhkan di dalam diri Anda. Dan kurangi banyak mengeluh. Dan jangan lupa berkhidmat pada orang tua sebagai bentuk implementasi apa? Kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja hidup saya. Nggak ada yang lain-lain. Materi itu jalan sendiri. Nggak usah kita kejar-kejar. Kita kejar dunia, dunia itu lebih kencang deh. Ya. Oke, lanjut. Nah. Slide-nya bisa? Halo? Halo, halo? Mana, Pak? Slide-nya habis ya? Habis? Nah, yang kedua coba. Yang slide kedua deh. Siap. Bapak maaf sekedar mengingatkan kita 10 lewat 10 menit sudah masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Set dulu ya, Pak. Kita oke, langsung yang di era 4.0. Ya, slide yang ke mana? Yang ke 11 ya. Lanjut. Nah ini. Jadi kita di dalam era industri 4.0 ada beberapa kajian riset sebetulnya, ya. Ada sekitar 9, ya. Bahwa di antaranya ada cyber security, keamanan security. Ya, security. Saya tidak ingin membahas yang lainnya karena waktu juga, ya. Oke, lanjut. Jadi dalam social engineering itu salah satunya itu. Lanjut. Nah, social engineering faktornya adalah karena apa? Human base, karena manusia. Ya. Tanpa komputer juga nggak apa-apa. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, tetangga kita, karib kerabat kita, tidak baik, kalimat tidak santun, itu akan mengakibatkan the bad of social engineering. Hubungan, behavior menghal. Ya. Oke. Dan komputer apa? Itu yang tadi Bapak sampaikan. Satu komputer yang terhubung satu sama lain tanpa batasan. Dunia tanpa batas. Oke, lanjut. Lanjut. Biar cepat. Nah ini, yang saya lakukan, yang dalam ini adalah berapa metode, ada phishing, ada denial of attack, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nanti bisa dibacakan, ya. Kita ingin mencuri ya, phishing, ya. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. 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 Nanti bisa di... Nah, ini. Yang sebelumnya, Dek. Nah, kita kan kadang-kadang apa? Saya rasa tuh adik-adik udah tahu juga ya. Ketika kita dapat email dari spam, ya kan? Pernah ya? Itu hati-hati deh. Itu teknik yang paling dasar. Dan itu dapat mencuri rahasia data pribadi kita.
Nah ini yang saya demokan. Saya ini adalah, maaf ya, saya tutup karena apa? Hal-hal untuk menjaga rahasia saya. Ya, ini saya ada yang mengirim email pada saya di spam dan saya coba dia di mana, jam berapa, jamnya pasti udah tahu di notifnya kan, tapi di mana dia itu, titiknya dia mengirim email ini, ada di kota mana, bisa saya. Jadi saya walaupun bagaimana saya tahu caranya, tapi apa? Saya untuk mencari yang positif, bukan untuk apa? Melempar atau bom ya, speed bom daripada email kita, atau hilang semua. Nggak mau saya. Saya takut. Saya juga nggak mau mengganggu orang. Dan orang juga nggak mau, jangan ganggu saya dong. Nah itu menjadi data perlindungan di dalam informasi. Oke, lanjut. Nanti kalau tekniknya nanti kita akan lakukan pada visual lah nanti ya, kalau memang ada waktu yang lebih ya. Nanti saya juga sebetulnya satu saat saya ingin ke Tasik juga ini, jalan-jalan ya di tengah pandemi ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan jangan pernah menggunakan device yang mencurigakan yang ditemukan di tempat ini. Dan ini sebetulnya ketika kita internet yang bersifat publik, ya anak-anak muda kan senangnya apa? Di resto, di kafe, atau di abnormal, atau di mana ya. Ya, kebetulan saya juga salah satu penggemar abnormal, karena itu di atas normal ya, bukan new normal, ya, di atas normal. Nah ini yang saya, oh bagus internetnya, tapi ternyata, oh hal-hal ada yang nggak perlu saya lakukan, dipakai akses daripada jaringan nirkabel yang ada di sana. Untuk apa? Menjaga data saya. Karena itu bisa disedot deh. Jangan salah. Bagaimana Pak ceritanya? Wah, itu cerita yang lain nanti saja. Ya. Ya. Saya nggak ingin menceritakan. Nanti saja. Oke? Nah, sampai sini cukup. Nah, mungkin nanti ada tanya-tanya jawab. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang sedikit teknikal. Satu konsep. Ya. Dan kalau Anda bilang algoritma kriptografi, rumit deh. Rumit. Tapi serumit apapun, pasti ada pemecahan. Insya Allah. Ada. Ada pemecahan. Nggak usah takut. Dan saya belajar kepada mahasiswa saya, kebetulan juga join di dalam acara Zoom ini. Belajar jangan diawali dengan penuh ketakutan. Tidak boleh. Belajar itu jangan bilang susah, susah. Susah bener nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, atas paparan presentasi saya. Bila ada pertanyaan silahkan. Bila ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf sebelumnya. Ya. Saya juga tidak lepas daripada kekurangan yang harus bisa saya sampaikan. Ya, silakan menyampaikan pertanyaan bila ada hal-hal yang bisa saya jawab. Terima kasih Ica. Ya, baik, untuk teman-teman yang barangkali ada pertanyaan ya. Oh, ada kuis nih, katanya ada kuis. Oh iya. Ya, teknisnya itu raise hand aja untuk teman-teman yang siapa cepat yang bisa jawab gitu. Oh, boleh. Ikut aja Bapak mah. Ya Bapak sebenarnya insya Allah mau datang ke mana? Ke Tasik lah.
ke Tasik, insya Allah waktu dekat. Sebentar. Oke, untuk kuis Pak, untuk kuis katanya pertanyaannya dari Bapak. Nanti door prize-nya dari panitia, diserahin sama panitia kayak gitu. Oh, boleh. Pertanyaan dari Terima Bapak, kasih. nanti teman-teman yang bisa jawab silakan raise hand aja langsung gitu. Ada Satu fitur raise. pertanyaan atau berapa pertanyaan, Bu? Ica. Kok Ibu Satu Pak? pertanyaan. Salah. Revisi. Ade Ica. Boleh Satu Pak. atau dua pertanyaan? Berapa ya? Satu boleh deh. Satu dulu, Pak. Satu ya. Satu dulu. Satu Oke. aja Pak, satu lah nggak apa-apa. Oke. Pertama-tama ya Bapak mau menanyakan di dalam algoritma AES itu di dalam 192 ya itu proses daripada plan dan shippernya akan terjadi berapa round? Nah, untuk teman-teman silakan. Yang tahu jawabannya boleh raise hand aja. Oh, langsung Ya. chat di grup chat dengan jawabannya. Ya, grup chat boleh. Ya, boleh. Bapak lihat. Yang cepat dan benar, dia yang menang. Ya. Siapa cepat, dia dapat ya door prize dari panitia. Ini panitia HMIF sangat-sangat baik sama kita ya Pak ya. Alhamdulillah, walaupun kita berkenalan lewat dunia virtual, Ade Ica. Ya Pak. Mungkin next time bisa ke Tasik ya Pak, main-main ke Tasik. Kebetulan saya ini, istri saya orang Garut, Ica. Oh begitu ya Pak. Saya penggemar kuliner. Penggemar juga traveling saya. Untuk membuat refresh pada saya ya di tengah kesibukan. Dan saya lagi mengkaji dengan riset dari DRPM untuk Internet of Things, untuk GPS trackingnya. Sekarang juga lagi mengkaji tentang mobile apps NB-IoT, Narrowband Internet of Things. Jadi IoT sekarang sudah bergeser lagi ke Untuk teknologi jawabannya yang lebih. bisa langsung di chat aja yang raise hand, AI sama Oh boleh. Dewi. Oh boleh silakan. Nanti Bapak cek benar nggak nih? Oke, Ya, benar ini. Oke, siapa nih Muhammad Daily nih? AI Ramdan Ya. 2. Oke. Ya 12 round, betul. AI Ramdan dengan siapa? Adi Gunadi. Di sini yang duluan itu AI Ramdan ya yang ngetik. Jadi pemenangnya AI Ramdan. Oke, untuk kepada saudara Ai ya, Bang Ai, terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk door prize-nya nanti dihubungi oleh peserta ya. Peserta panitia maksud saya, maaf. Makasih ya Bang Ai sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya panitia mungkin sesi tanya jawab ya? Iya, boleh. Panitia? Ya benar. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, boleh. Sok silahkan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan selama tadi sesi materi ya. Ya. Silahkan. Nanti dijawab secara langsung oleh Bapak yang terhormat, Insinyur Nizrwan Anwar MT. Silahkan teman-teman. Langsung pakai mic aja kalau mau tanya mah. Ya, langsung pakai mic aja. Boleh. AI mau nanya itu. Guys kan dari tadi. Boleh. So,
jangan malu bertanya, silahkan aja. Iya, karena kita kan di sini sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Betul, Bapak juga sama lagi belajar untuk lebih baik ke depan. Harus pakai mic Bang Aai, biar kedengeran suaranya nih. Bapak pengen tahu siapa yang lagi bertanya gitu ya Pak ya. Iya, wajahnya mana nih? Ya, Jangan di-hide ya. kalau nggak bisa ya udah pakai chat aja tuh kalau malu mah. Sebetulnya Bapak bisa tahu juga deh. Ya. Oh, gitu ya Tapi Pak ya. iya, walaupun kamu di-hide, sebenarnya Bapak bisa tahu juga deh. Silahkan Tapi untuk Bapak untuk yang positif, untuk baik-baik aja, tapi bukan untuk dibully, bukan. Iya Pak. Silahkan yang mau bertanya. Ditunggu ya. Iya, Atau ditunggu secepat. Ade Ica-nya yang mau bertanya mungkin, atau Fajar atau siapa, silakan. Enggak Pak, Atau silakan ini serta aja lah. Atau semester berapa Ica ini? Semester 5 Pak. Oh, kalau Fajar? Aja semester 7. Semester 7, Pak. Ya. Kebetulan anak Bapak satu bidang ilmu dengan Bapak, tapi sekarang dia sudah menjadi salah orang nomor 3, ya, orang nomor 3 di maaf ya, di Grab Indonesia. Tapi bukan driver ya, Iya bukan Pak driver. Jadi anak Bapak adalah orang nomor 3 di Grab Indonesia. Ya itulah yang Bapak banggakan adalah apa? Bapak bisa mendidik anak. ya. Iya. Tapi Hebat ya Pak ya. Anak yang tapi hebat bukan, tidak lepas dari orang tua yang hebat juga ya Pak ya. enggak, cuma bercanda aja. Tanya Pak Nur aja lah kalau tentang Bapak. Bapak tuh banyak bercanda, cuman saat ini kan tampilannya kelihatan serius betul Bapaknya. Kelihatannya. Cuman suka baca bercanda sebetulnya kalau kenal ya. Kalau nggak kenal nggak mau Bapak. Bercanda nggak mau. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ai bertanya itu di chat. Oh iya Bang Aai. Oke. Pertanyaan nih Pak, terkait aspek keamanan informasi, perbedaan yang paling menonjol di antara authentication dan authorization atau akses kontrol itu apa ya? Itu dari Bang Aai, silakan Pak. Ya, terima kasih Aai Ramdan. Pertama kita bicara authentication itu, kalau ini adalah punya kewenangan di dalam kita mengakses, ya. Kalau authorization itu adalah apa? Yang namanya author apa? Pelaku utamanya. Jadi dalam hal ini, ya, yang paling menonjol adalah authorization access control-nya. Karena authentication itu salah satu prinsip dasar dalam kriptografi dan keamanan datanya. Kalau ditanya authorization access control-nya, kendali daripada akses itu adalah di orang yang pertama kepada desain pada orang yang kedua. Tidak akan ada proses apapun bila tidak kita mensubmit atau mentransmit pesan itu pada orang yang ada, orang B ya. Enggak. Tapi dengan adanya itulah bahwa kita bisa mengontrol. Makanya di dalam kitab kriptografi ini ada namanya di dalam proses enkripsi, luarannya itu ada ciphertext. Ya. Bagaimana supaya kita benar bahwa akses kontrol yang benar, bahwa kita harus melakukan satu tahap berikutnya adalah dekripsi. Dekripsi namanya apa? Ciphernya itu kita uji.
kita uji. Jadinya chip hasil enkripsi menjadi input di dalam dekripsi dengan kunci tertentu. Menjadi sebuah plain text. Apakah plain text yang di awal dengan yang di akhir dalam dekripsi sama atau tidak? Itu yang sebetulnya kita perlu lakukan. Ya, sebagaimana tadi kita lihat contoh yang Bapak berikan, misalnya ternyata plain text itu 11,8 kilobyte di decrypt menjadi 11,6 kalau nggak salah ya, 6 atau 7 lah. Ya, 6 atau 7. Nanti pas waktu dikembalikan, apakah dia 11,8? Kalau dia ternyata ukuran size-nya tidak sama, menjadi 11 kilobyte, berarti itu ada sesuatu something wrong. Makanya kita harus di tracing. Nah, itu yang perlu ada teknik tertentu deh, ya. Kebetulan senang Bapak yang begitu-gitu. Karena apa? Hal itu cukup menarik. Wah, ini apa? Untuk penerapan Undang-Undang ITE apakah sudah tepat? Waduh. Kalau ditanya tepat atau tidak, ya, maaf ya. Kalau tepat atau tidak, sebetulnya ya seharusnya kita sebagai warga negara ya belum pernah ada yang mensurvei sudah tepat. Karena itu undang-undang harus diikuti. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan saja birokrat. Bukan hanya itu. Bukan hanya benar. Makanya adik-adik perlu tahu kenapa orang-orang yang mengujar kebencian cepat sekali sekarang ketangkap. Coba, kenapa dek? Kenapa dek? Coba. Kedetek orangnya. Kenapa dek? Coba, Bapak mau bertanya, nanti Bapak jawab. Siapa? Adi Gunadi, silakan. Kenapa cepat? Nggak seperti tahun-tahun dulu. Nah, kenapa dek? Kenapa? Gugup kayaknya. Halo. Karena era open data atau era keterbukaan informasi nih kata Muhammad Rahmat. Oke. Sekarang kalau orang bilang ada cloud, ada big data ya. Ya. Oke. Big Ya, data Pak. kan? Sekarang itu adik-adik karena ini di bidang kepolisian sudah ada cybercrime, data kita WA apapun sekarang sudah ada di dalam itu. Dan dia bisa memfilter. Kalau nanti ada yang mengujar-ngujar kebencian, cepat tahu di mana. Dan itu yang punya otoritas adalah kepolisian. Kok hilang suaranya? Sinyalnya lagi nggak stabil kayaknya nih. Ya kan lagi nggak stabil. Nah itu. Orang kemana saja nggak bisa deh. Itu maksudnya udah sasaran tembak. Udah jadi sasaran. Ya, nggak akan bisa lari tuh. Ya, makanya Bapak harapkan adik-adik anak-anak muda untuk berhati-hati dalam memposting sesuatu. Kalau bisa yang mengeluh-ngeluh, tak tahu harus kemana aku mengadu, posting-posting itu nggak perlu. Itu kegalauan itu. Kalau bahasa anak muda lebay gitu. Halo?
Ya Pak, sinyalnya Pak. Nah, Ya Pak. nggak apa-apa. Jadi jangan posting-posting ternyata engkau seperti ini, nggak seperti yang dahulu. Itu untuk apa kamu posting-posting itu kegalauan itu? Nggak perlu, jangan. Itu cerminan diri kalau ya. Apa yang kamu lakukan posting itu tetap itu cerminan diri Anda. Bapak paling tidak mau dan tidak pernah. Kalaupun yang ada apa? Yang asik-asik aja lah. Ya. Paling istri Bapak yang kalau ulang tahun, kue ulang tahunnya divideoin, dimasuki status WA kan gitu. Sampai akhirnya mahasiswa Bapak, ini ada juga mahasiswa Bapak di sini yang hadir, tahu, oh Bapak ulang tahun. Ah, itu mah kata Bapak udah kadaluarsa. Bapak bilang, untuk apa ulang tahun? Udah tua gini mau tua-tuain mau ulang tahun. Kalau gitu. Kalau anak muda biasa. Salahkah? Tidak. Bapak tidak pernah ingin menyalahkan apa yang anak muda. Tetapi Bapak menyarankan anak muda untuk dapat mulai belajar dewasa, berpikir dan bersikap dan dalam mengendalikan informasi di era new normal. Iya, terima kasih. Barangkali segitu ya Pak pemaparan dari Bapak ya untuk pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Baik, kalau nanti ada yang mau ikut riset yang tadi Bapak sampaikan di mana? Di chat. Ya. Untuk smart farming di dalam untuk pertanian boleh nanti chat Bapak di WA. Tapi Anda harus mencantumkan namanya ya. Jangan di WA, Assalamualaikum Pak, saya tertarik. Namanya nggak ada. Nggak akan Bapak tanggapi deh. Tak kenal maka kata sayang ya Pak ya. Begitulah. Saya memang baik. Senang berkenalan. Iya, baik. Oke. Alhamdulillah ya pemateri kita hari ini sangat-sangat informatif ya Pak ya. Sangat-sangat apa ya? Ya, sangat informatif lah ya dari Bapak ini yang terhormat Bapak Insinyur Nizirwan Anwar MT. Untuk rangkumannya ini, intinya nih ya, di era 4.0, di era new normal ya, apalagi sekarang new normal itu kita harus lebih selektif dalam memilah, mencerna informasi, apalagi di sosial media, begitu. Lalu, harus ada apa ya, istilahnya seperti akun yang dipercaya nih, kayak contohnya ya Satgas COVID kayak gitu-gitu yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu postingannya, entah informasinya dan sebagainya macam sebagai acuan kita juga gitu. Kemudian untuk antisipasi social engineering-nya yang pertama itu harus hati-hati dalam interaksi di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang kedua ini jangan membuka email atau lampiran dari sumber-sumber yang mencurigakan begitu. Kemudian yang ketiga, belajar dari buku, seminar seperti yang kita lakukan ini kita sama saja dengan belajar ya. Kemudian bisa dari televisi atau bertanya pada orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan device yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir ini ada pendekatan atau edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kita sebagai user begitu. Untuk terakhir nih sebelum penutupan kita ada sesi foto dulu untuk teman-teman bisa diaktifin kameranya. Kita menggunakan fitur screenshot aja ya Pak ya. Boleh, ikut Bapak. Silakan. Bapak mah ikut aja lah. Iya Pak. Silakan teman-teman. Bapak mah ngikut aja kameranya. Nanti panitia silakan untuk mengatur teman-teman barangkali ada yang belum terlihat di kamera. Kalau ada yang mau kenalan dengan anak Bapak boleh. Anak Bapak laki semua nih. Promosi apa ya? Golek mantu, Pak.
Ah, betul. Pak Nur tahu tuh, anak Bapak ganteng-ganteng. Tahu tuh. Atau perlu Bapak screenshot di sini. Nanti banyak Disuruh yang milih ya, like. Pak. Just Boleh, kidding, just kidding. Ada form pendaftarannya nggak, Pak? Nanti ada fit and proper test dulu dengan Bapak. Boleh, silakan teman-teman. Kameranya sudah pada nyala atau belum? Ini ada Muhammad Zakan nih dengan Bagus Sanjaya belum kelihatan nih. Silakan teman-teman. Nggak apa-apa lah, muka bantal juga nggak apa-apa. Hanya untuk screenshot saja. Nggak apa-apa. Yang penting gunakan yang sehat-sehat. Insya Allah sehat. Iya, Pak. Oke, langsung aja kali ya. Ica hitung ya. Ica hitung sampai 3 kali ya. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Udah? Panitia gimana? Atau lagi? Lagi? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak untuk menyediakan, meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu yang sangat informatif ya Pak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Ya, saya sebagai moderator mau pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dari penyampaian atau dari perilaku saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang bermanfaat dan Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nizirwan. Iya, sama-sama.